Tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Udah yuk, pulang kampung yuk. Mak, nyong balik le. Ibadah ya ini. Iya, Dalam satu ibadah itu kan kita butuh kekuatan nih, Bib. kekuatan. Ini aneh nih, Bib nih. Kadang-kadang kalau lagi datang malesnya kan gitu ya. Oke. Pengen biar kata di dekat masjid nih ajan aja masih kayak berat gitu. Mau berangkat ke masjidnya masih ini kan itu butuh kekuatan. Gimana cara kita biar punya kekuatan itu, Bib? Jadi buat ngalahin rasa malas, ngalahin rasa yang jelek-jelek itu deh. Kekuatannya ini kita butuh, Bib. Oke. Ini juga. Orang udah sering latahan. Bisa aja. Rambutnya Nah, satu. pertama ya, gue mensyukuri kita hidup di Indonesia yang jauh dari Ka'bah dan jauh dari makam Nabi Muhammad. Karena kadang ketika kita dekat kepada sesuatu, itu sakralitasnya hilang. Sama kayak gini deh, sebelum nikah nggak ada cewek cantik kecuali istri kita. Betul. Setelah menikah, Bener. Cewek lah ini cakep-cakep. setelah menikah, semua cewek cantik kecuali istri kita. Iya. Hilang sakralitasnya. Iya. Kita ketika melihat Ka'bah bergetar tuh hati kita, menangis. Tapi orang yang hidup di sekitar Ka'bah belum tentu bisa merasakan itu, karena dia tiap hari udah ngelihat Ka'bah. Iya. Sama kayak gini lah, gue di kampung tuh ngelihat Monas wah banget gitu. Norak banget di sini. Norak banget. Gue ngelihat Monas tuh wah banget. Keren. Iya keren. Terus di atas tuh pengen naik ke atas gitu. Serius Iya. pengen naik ke atas. Begitu sampai sini. Sampai sini serius, gue sampai detik ini belum pernah ke Monas. Oke. Maksudnya masuk ke Sampai atas itu. atas itu Iya. belum pernah. Ya. Dan udah biasa aja ngelihat Monas. Oh, sombong. Nah, itu keberkahannya. Iya. Jadi keberkahan orang yang rumahnya jauh dari masjid adalah itu. Dia sakral melihat masjid. Nah, gimana cara kita membangun kekuatan itu? Yang pertama tuh, lu gak akan melakukan sesuatu yang lu gak tahu manfaatnya apa. Ya. Bahkan orang akan cenderung membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Paling tidak hati-hati. Misalnya tiba-tiba nih ada yang ngelempar kresek hitam ke tempat ini. Kita kalau kita sudah pastikan dia bukan Shopee dan Tokped. Ini industri banget. Ini udah Kita pasti- sadar nih. Iya. Kalau ngelemparin Nah, Tokped sama kalau Shopee. industri itu dihitungnya bukan nyebut Shopee atau Tokpednya. Nanti sama editornya di tit apa enggak? Disensor apa enggak? Kalau disensor itu berarti industri. Nah, ketika dilempar, kemudian plastik itu, kita pasti akan ngelihat dulu, takut. Iya. Kita menjaga jarak dulu. Apa nih? Paling nggak nanya, ada yang ini nggak? Ada yang Iya. menerima kiriman nggak hari ini dan lain sebagainya. Nah, itu maka kuncinya adalah bagaimana kemudian kita mengetahui. Ya. Nah, seringkali kita itu hanya belajar bagaimana cara berpuasa, tapi nggak pernah belajar apa itu puasa. Sehingga kita akan mentok menjalani puasa sebagai kewajiban saja, bukan kerelaan. Wajib doang, bukan rela. Bukan rela. Dan tingkatan di atasnya adalah bukan hanya rela melakukan kewajiban itu, tapi bersemangat, menemukan keasikan di dalamnya. Ada seorang ulama dari Hadramut Yaman sana, yang kalau berpuasa siang hari di bulan Ramadan, dia nggak baca Quran. Nggak mau baca Quran. Oke, kenapa, Bu? Karena ketika dia baca Quran, dia itu merasakan asiknya Al-Quran. Sehingga dia tidak bisa menikmati laparnya dia dan hausnya dia. Maka dia baca Qurannya malam. Oke. Nah, kita bikin ngabuburit lah, tidur lah, main game lah, semua untuk upaya mendistraksi kita agar nggak merasakan lapar dan haus itu. Betul. Padahal seharusnya lapar dan haus itu semakin kita rasakan. Makin Karena dapat maknanya. makin dapat maknanya. Nah, karena itu, Tapi ini suka nggak kuat. Nah, ini kan itu. dia suka nggak kuat. suka nggak kuat. Suka nggak Iya, kuat. karena nggak tahu maknanya itu. Oke. Tapi kalau lo tahu maknanya, kayak lo naik gunung,
kalau lu nggak suka gunung, lu akan berat. Tapi kalau lu suka gunung, tahu keindahan atasnya, maka lu akan naik gitu. Nikmati laparnya nikmati. Even lu bisa naik helikopter lah Ya, untuk ya. naik ke puncak gunung, lu gak akan suka karena prosesnya itu yang lu sukai juga. Perjalanan menuju gunung itu bagian dari keasikan ketika lu sampai di puncak dan menikmati keindahannya. Nah itu, maka harus lu temukan tuh apa makna puasa bagi diri lu. Gitu. Coba lu. Nah itu ada layer-layernya tuh. Yang Panjang layer, tuh, Bib. ada paling nggak ada 4 layer. Layer paling rendah itu adalah puasa lahir, puasa lapar dan haus. Kemudian yang layer kedua Ya. itu adalah puasa emosi, Oke. agar gak marah, agar gak nafsu dan lain sebagainya. Yang ketiga itu puasa pikiran, Berat. agar selalu berpikir positif. Ya. Dan yang keempat itu adalah puasa hati, agar menetapkan hati itu dalam kebaikan, nggak suudzon kepada orang, nggak sombong dan lain sebagainya. Ya. Itu layer-layernya tuh. 4 layer tuh yang 4 harus dibahas. layer loh untuk Lu udah berapa layer? Yang satu berat, Pak. Yang satu lapar dan haus aja Iya. berat. Berat tuh masih ada 3 layer 3 lagi. kekuatan. Karena kata Jalaluddin Rumi, dalam perut yang lapar itu dia adalah singgasananya Tuhan. Oke. Jadi rasa lapar itu mengajarkan kepada kita tentang begini, bahwa Tuhan itu hadir dalam orang-orang yang tertindas, yang lapar, yang dihabisi. Dizolimi. Makanya doa terdekat itu adalah doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kepada orang yang terzalimi. Oke. Kemudian juga puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa gak semua hak lo harus lo ambil. Maksudnya gimana tuh, Bib? Nggak ngerti. Lapar dan haus itu kan hak kita untuk makan. Ya. Tuhan memang menciptakan kita untuk makan dengan rasa lapar dan haus itu. Ya. Tapi yuk sesekali jangan makan dan jangan minum ketika lo lapar dan kita haus. Karena dunia ini diisi juga oleh orang-orang yang suka mencuri hak orang lain. Oke. Wah, ngapa ngeliatin gue, Bib? Nah. Ngapa ngeliatin gue nih? Enggak. Iya. Jadi karena ada hak-hak yang dicuri Ya. oleh sebagian orang, Ya. maka harus ada orang-orang yang merelakan haknya agar kehidupan berjalan lancar. Oke. Karena kan udah ada yang minus nih, ada orang yang nyuri, Ya, ya. para koruptor yang nyuri duit orang, Ya. duit orang itu kan akhirnya berkurang, Ya. sehingga kebutuhan dia tidak bisa terpenuhi dengan baik. Maka harus ada orang-orang yang merelakan haknya diberikan kepada dia, punya duit disedekahin kepada dia agar kehidupan tetap berjalan normal. Oke. Karena kata Gandhi, dunia ini cukup bagi orang-orang yang normal dalam hidup, tapi tidak cukup untuk memenuhi orang-orang yang rakus. Oke. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk mengejar kenormalan itu dengan berbagi hak kita kepada orang lain dan tidak rakus tentunya. Nah, makanya orang yang takjilnya banyak tuh, beli ini beli itu, itu mah nggak dapet. Puasa hanya menunda makan aja bagi dia. Ya. Semeja, Pak. Nggak ada pinggirnya mejanya. Iya. Bubur sumsum sampai di ujung. Iya. Ah, itu juga enggak. Enggak bisa. Iya. Iya. Itu sesuatu yang dilarang. Oke. Karena tujuannya adalah bukan lu menunda makan. Ya. Tetap aja ketika makan saat buka puasa itu nggak berlebihan. Ya. Nice. Ada pertanyaan lagi? Kita mau main game. Oh, main game aja Oh, biar santai. Main game. Oke. Lu Kirain main judi. Oh, nggak bisa. Nggak usah. Kita main games ya? Saya lupa bawa ininya kalau main judi. Aduh. Gila. Ya. Tiba-tiba Ramadan Games. Gila, Man. Itu rambutnya. Iya, bagus tuh. Ya. Oh, ini buat Habib Jafar. Oh, buat gua. Iya benar tuh, gue baca ya, Habib. Apa? Peci berasal dari negara Peci ya. dari negara Cina. Bukan dong. Bukan ya? Bukan. Peci. Atau Turki. Terkenal di pedagang Arab yang masuk ke wilayah Asia Tenggara. Oh, Arab iya semua. Loh, Anda kan Arab. Iya, saya malah nggak tahu loh. Ini Arab nangen nih. Iya, ini Arab maklum. Arab mah. Oke. Lagi. Ya. Enggak lah, nggak Kita tutup tahu. ya, kita tutup ya. Sekarang kasih ke aku. Ini buat gue nih. Kenapa Kapadokia? Dari semua tempat di dunia ini, kenapa Kapadokia? Why? It is my dream, Mas.
not her. Siapa pemeran dalam dialog ini? Waduh. Aneh banget yang balik. Gak ada ilmu-ilmunya. Siapa itu yang balik? Ada ilmu itu. Itu Reza siapa? Putri Melalino. Putri Marino. Ah benar. Gila. Gila. Pertanyaan gua gitu dong. Oke. Kegampangan kalau Ustaz. Nih, gampang nih, Tat. Beb, siapa nama nabi yang saat bayi dihanyutkan di Sungai Nil untuk menghindari kekejaman Firaun? Nah, Nabi Musa itu Tinggal dijawab Nabi Musa udah. Udah bener. Iya bener. tapi ada pelajaran penting dari Apa, Beb? Gua mau ngasih pelajaran. Iya, Nabi iya. Musa itu. Iya, dijawab ya. Gua kaget. Nabi Musa bayi. Hmm. Nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Dihanyutin di sungai tapi beliau selamat Ya. karena kekuatan dari Tuhan. Ya. Firaun Firaun. punya semuanya. Iya. Berbagai kekuatan dia punya. Ya. Tapi di Sungai Nil malah dia tenggelam. Karena dia gak punya satu kekuatan, itu kekuatan Tuhan. Oh. Lihat gak Mas Habib? Firaun. Enggak kayak gua. Kesana. Orang-orang. Nah, satu lagi yuk. Ini bukan Firaun. Firaun 4.0. Nah, gua. Gue yang garing-garing dong. Siapa nama Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 sampai 2019? Susi Pujawati. Pujiastuti. Pujiwastuti. Iya. Pinter gue, Bu. Bego-bego gini gue nggak bego-bego amat. Kira gampang ya, Bib? Iya. Beb. Gampang, Beb. Tarawih artinya apa? Tarawih. Tarawih itu artinya wisata, justru. Oke. Jadi di mana kita melakukan wisata tapi dalam bentuk ibadah. Betul. Kok betul sih? Ya kalau salah malah bingung. Gue tahu, gue pengen nggak bisa jawab. Oh iya, gue betul. Nah, nama dokter yang melahirkan Juan. Wah, masuk gue nggak tahu. Siapa sih? Dulu bapaknya. Tabar dulu nih, mikir ya. Dokternya Dokter Yolanda. Dokter Yolanda. Iya. Yolanda kan band. Enggak. Iya dong. Tadi Dokter Yolanda masuk gue lupa. Jawabannya kosong tapi itu. Sengaja Tahu dikosongin. dia doang. Kan bener nggak tahu. Oh dikosongin ya? Dikosongin. Oke. Oh, jurang. Buat Habib lagi. Ini. Buat Habib dong. Satu ya. Udah satu. Ini Beb. Asal muasal lambang bulan dan bintang adalah Asal muasal lambang bulan dan bintang. Berasal dari mana? Apa filosofinya? Ambulan sekali ya. Waduh, atau partai bulan bintang. Bebe. Jadi yang berasal dari lambang khilafah Islamiyah yang di Utsmani. ya yang Iya, dari Turki. Dari Turki. Khalifah ini adalah warisan terakhir kejayaan umat Islam. Iya. Betul. Iya, jadi kekhalifahan Utsmani itu Betul dong. sebagai bulan dan bintang. Oke, terakhir dah. Partai ya. Bukan partai, bukan ini jadi Bukan politik, jangan politik dong. Iya. Dong. Planet yang terdekat dengan bumi adalah planet Planet remaja. Ya. Tuhan, ya ini tuh, bantuin dong. Peace, love, and gaul. Peace, love, and gaul. Iya. Planet yang deket Pak, Yang dekat. Venus, Merkurius. Salah. Bener. Bener. Bener, Merkurius. Bener, Merkurius. Bumi itu ketiga kan ya? Bumi tinggi, yang kedua Bim? Yang kedua, Yang kedua sholat. Bener. Syahadat sholat. Suka jokes itu. Terakhir. Buat Habib. Berapa harga BBM Pertamax saat ini? Nah, maaf. Pertamax saat ini pokoknya naik 30%. Naik 30%. Iya, bener. Naiknya jam berapa, Bib? Kalau zaman dulu naiknya jam 12. Jam 12 malam. Makanya jam setengah 12 kita antri. Iya, Bener lagi. Sekarang tengah malam. Kalau sekarang kayaknya udah apa? Taunya naik aja pagi Iya. ya. Kayaknya sekarang udah ini ya. Udah santai. Udah santai kan orang-orang. Santai. Iya. Naik juga nggak apa-apa. Iya. Paling besoknya nasi sama mie lagi. Nggak beli ayam. Wah, Jawab, tapi bener 30%, 12.500 naiknya benar. 30% benar. Itu Terakhir. Ini buat Habib. berat banget. Sebenarnya masalahnya bukan naik BBM-nya doang, karena setelah BBM naik, yang lain naik juga. Iya. Cuma gaji nggak naik gaji. Gaji nggak naik. Tetap. Gua setelah BBM naik, asam lambung gua aja naik. Nah, berarti harusnya Gaji naik gaji. obat mah mana? Mana? Mah.
kayaknya buat Habib deh ini pertanyaannya. Ini terakhir ya. Berarti buat gue ya. Buat Nona. Buat Donan. Dia tahu nih Lah? kayaknya. Dia tahu nih kayaknya. Dalam bahasa Arab, zam-zam artinya Loh, kok Enggak apa-apa jawab. zam-zam. Zam-zam. Ntar Habib kasih tahu yang benernya. Ilmu nih. Kenikmatan ke air zam-zam. Iya. Suci, kenikmatan air suci. Memang so iya aja gitu. Dalam So asik aja. keasyikan ke apa sih Seger, bantuin seger. Dit? Keberlimpahan. Oh, berlimpah. Keberlimpahan tadi saya mau Dan jawab. itu air yang tidak pernah surut walaupun diminum orang sedunia loh, seorang muslim sedunia. Enggak. Bukan cuma minum, ngambil kan, dibawa ke Indonesia, diekspor kemana-mana, Nggak tapi pernah. terus ada nggak pernah habis. Kelimpahan. Kelimpahan. Oke. Tadi games kita udah Ya, kelar, Bib. nah. Nah, sekarang udah. Ini pertanyaan terakhir sebelumnya. Selamat Hari Raya Lebaran buat semua orang yang merayakan. Iya. Bib, sampai Idul Fitri dulu, Bib. Selamat. Tapi ini saya punya terakhir pertanyaan ganjelan. Ini pertanyaan pribadi nih. Oke. Kan kalau diganjel harus dilepas. Wah, Bib. iya. Kalau Iya. diganjel mulu jadi Nggak mending- enak, Nah, nggak ya. enak. Nggak bisa Bib, mundur. nggak mundur. Diganjel, iya. Waduh. Diganjel, iya kan? Aduh. MC aja ganjar. Pranowo. Capres. Oh iya mantap tuh. Iya. Ini apaan sih, konten apa sih ini? Tahu. Bib, oke Bib. Nih, ini adalah pertanyaan pribadi seperti biasa. Gue akan bertanya sulit. Hmm. Di circle gue, di umur let's say 25 sampai 35 deh. Iya. Banyak orang mendadak hijrah. Oke. Mendadak nih. Mendadak. Kayak dadakan, kayak Iya. tren. Iya, kayak Wah. tau bulat tuh. Wah iya, Iya, tuh, iya. gorengnya kan Ini dadakan. gue lagi ngomongin circle gue nih, Bib. Gue nggak ngomongin general Iya. di teman-teman gue. Malam mabok, pagi posting lagi pakai kerudung. Malam mabok, pagi foto anaknya pakai ayat. Bilangnya hijrah. Besok pakai kerudung, besok copot lagi. Besok pakai kerudung, besok Iya. ya kan? Maksud gue mengaku hijrah. Pertanyaan gue, Bib, sah apa enggak orang hijrah? Apa biar engagement Instagramnya tinggi? Karena kelakuan dan kalimat hijrahnya, lah kok beda nih? Iya. Ya. Jadi What is hijrah? The real hijrah? sama kayak mu'alaf, Ya. hijrah itu salah satu poin utamanya adalah lu harus keluar. Maksudnya? Makanya ketika lu masuk Islam, Iya. mu'alaf, lu harus keluar dari agama lu sebelumnya. Ya. Makanya ketika gua didatengin orang, Bib, saya mau mu'alaf. Ya. Gue suruh dia belajar dulu agama sebelumnya. Pastikan lu masuk Islam setelah lu keluar dari agama lu sebelumnya. Ya. Nah, karena kalau enggak, akhirnya juga dia akan ke trigger terus sama agama sebelumnya. Betul. Akhirnya ketika dakwah jelek-jelekin agama sebelumnya. Ya. Karena belum keluar sepenuhnya. Ya. Begitu juga hijrah. Itu harus berbasis kepada taubat. Artinya meninggalkan masa lalu yang kelam. Ya. Nggak bisa pagi hijrah, malam nggak hijrah kan? Nggak bisa. Ya. Walaupun kalaupun nggak disengaja, taubat itu pintunya tidak pernah ditutup. Ya. Pagi sore, baik buruk, baik lagi buruk lagi, sampai kapanpun nggak pernah ditutup pintu taubat Ya. itu. Ya. Tapi jangan mempermainkan taubat. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan mempermainkan. Karena itu seorang yang hijrah, dia harus sepenuh hati. Bukan mengikuti tren, bukan apa kata teman, bukan karena apa-apa, tapi karena hatinya. Ya. Sehingga dia bisa istiqomah. Ya. Dan Ramadan mengajarkan itu. Kata Nabi, kehidupan yang normal itu di bulan Ramadan. Maka Ramadan kan semua hari-harinya. Ya. Dan karena kita itu sering, baiknya cuma Ramadan doang. Itu gue baru ngomong. Beriman dan berislamnya musiman doang. Itu temen gue banyak, Bib. Lagi Ramadan sopan, baik. Nah. Abis Ramadan balik lagi sih. Nah itu. Balik Padahal lagi. tolak ukur Ramadan kita diterima apa enggak setelah Ramadan, kebiasaan Ramadan itu berlanjut apa enggak. Ya. Kalau nggak berlanjut, ya berarti Ramadan kita nggak diterima. Oke. Nah, karena Ramadan itu mengubah diri manusia seharusnya. Oleh karena itu, ketika seorang memutuskan hijrah, kata Nabi, sedikit yang penting istiqomah. Itu jauh lebih mulia dari banyak tapi muslimah. Oke. Jadi udah, jadikan hijrah itu sebagai jalan spiritual setiap orang. Betul. Jadi dari dalam dirinya, kemudian tapaki perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, yang penting konsistensinya. Jangan jebret banyak,
tapi nggak konsisten. Yang gue bilang tadi kan, Iya. malam ini pagi ini, besok ini beda lagi. Dan Imam Syafi'i ngajarin gini, Ya, kalaupun lu masih tukang maksiat, ya, tapi minimal bencilah kemaksiatan. oke, Dan kalaupun lu bukan bagian dari orang-orang yang baik, ya, minimal cintailah kebaikan. oke, Dan walaupun lu masih dalam kemaksiatan, atau ketika lu setelah menjadi orang baik, jangan pernah benci orang yang bermaksiat. Ya. Tapi bencilah kemaksiatannya, cintailah orangnya, dan karena mencintai kita ingin menyelamatkan dia dari kemaksiatan. nice. Anda tadi mau nebelin kata ente juga punya pertanyaan satu. Iya pas hijrah tadi kan Habib ada kata-kata istiqomah. Bagaimana cara kita misalnya kita udah hijrah nih, istiqomah dalam kehijrahan itu Bib? Ya, pertama ya kita harus mengawali dari komitmen, atau dalam bahasa Islamnya niat ya. Jadi niatnya itu harus dipatenin dulu. Ya. Niat untuk berhijrah tadi. Kalau niatnya nggak paten, percuma. Sedikit, iya. Kemudian yang kedua adalah sedikit demi sedikit. Kayak lo fitness lah. Fitness tuh kalau langsung banyak, lo akan tobat fitness. Gue pernah tuh mau fitness, temen gue 30 kilo, gue 50 kilo deh, biar lebih keren dari teman gue. Besoknya ngangkat gayung aja nggak bisa. Iya. Dan akhirnya gue tobat tuh, Iya. nggak fitness lagi. Malah jadi pendakwa dan komedian. Sama kayak orang ngerokok gitu. Iya. Temen gue baca buku, rokok itu berbahaya. Akhirnya dia berhenti baca buku. Ya. Itu gak ada berhenti ngerokok. Berhenti baca buku. Nah, gitu. Makanya yang terpenting itu setelah niat, Ya. itu adalah perlahan demi lahan aja. Iya. Jangan Emang nggak langsung. bisa digabrukin ya, Bibi. Makanya spiritualitas Islam itu mengajarkan tentang riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Ya. Sedikit demi sedikit. Makanya Yang di luar pepatah biasa tuh bener akan dong, menjadi Bi. biasa kalau dibiasakan. Sedikit-sedikit Lama-lama menjadi bukit. itu benar. Benar. Di dalam Islam pun diajarkan. Diajarkan. Nggak langsung jadi bukit. Nah, dan yang ketiga kembali soal iman. Ya. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, minta keikhlasan, minta keistiqomahan itu. Karena yang bikin lu baik tidak sepenuhnya karena diri lu, tapi utamanya Tuhan. Karena Tuhan ridho. Kebaikan kalau Tuhan nggak ridho percuma. Ya. Maka yang penting adalah keridhaan Tuhan. Ya. Sehingga ada satu kisah yang dikisahkan oleh Imam Ghazali, salah seorang spiritualis Muslim. Ada seorang yang sama Allah suruh masuk neraka. Kenapa, Bibi? Karena dosa-dosanya dia. Ya. Kemudian dia bergegas ke neraka. Kemudian kata Allah, kamu kok semangat banget padahal disuruh masuk ke neraka? Iya ya Allah, aku udah selama di dunia disuruh ini, disuruh itu sama Allah, nggak pernah menjalankan, apalagi bergegas. Dan aku sudah menyadari kesalahan itu. Makanya ini perintah pertama di mana saya sudah sadar, dan karenanya walaupun ke neraka saya akan bergegas. Kalau dengan itu engkau ridho ya Allah. Dan karena itu kemudian dia dijadikan masuk surga. Terjawab sudah semua pertanyaan kita ya. Habib Jafar, terima kasih banyak. Terima kasih, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf kalau salah-salah kata, Bib ya. Sama-sama. Mohon maaf, Dan teman-teman. selamat Jumat Agung juga. Oh iya, selamat Jumat Agung juga Jumat Agung. teman-teman. Padahal ditayangin nanti pas Lebaran juga sih ya. Iya. Tapi nggak apa, kan toleransi. Nah. Habib kan selalu gitu, berbeda tapi Tapi bersama. bersama. Tagline-nya aja udah begitu. Keren. Bib, minal aidin wal faizin. minal aidin wal Minal faizin. faizin. Teman-teman semua minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau ada konten-konten yang salah ngomong, maafin ya. Iya. Minal aidin wal faizin. Bye bye. Aduh, akhirnya kita bisa pulang kampung nih, Jen. Saudara. Kita bisa pulang, udah Ramadan lagi nih. Udah yuk, pulang kampung yuk.